Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati fi ra'ufil mannan al-ghaniyil qawiyyi sultan al-hakimil karimir rahimir rahman muhit ilman bima yakun wa ma kan yu'izzu wa yudhillu wa yufkiru wa yubni kulla yawmin huwa fi sha'n walhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu bilisanil fasih wa syar'il malih wa ja'ala ad-dina sahih muwafiqan lil aqli sharih la adawata baina ad-din as-sahih lil aqli sharih abadan. Ahmaduhu ala sifatil kamilatil hisan wa ashkuruhu ala ni'amihi wa bi syukri yazidul ata'i wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikut dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila al-insi wal jan. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faz
فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini pula kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua masih bisa menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar untuk kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang pertama kali membawa dakwah tauhid ini di muka bumi, yang sebenarnya beliau melanjutkan para nabi-nabi sebelumnya. Dengan perjuangan beliau, dengan keringat beliau, dengan tetesan darah beliau, bahkan jiwa dan raga, bahkan nyawa pun beliau pertaruhkan untuk memenangkan dakwah Islam ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaatnya pada hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena mudik atau pulang kampung menjadi fenomena yang unik setiap tahun di saat Idul Fitri Lebaran. Masyarakat berbondong-bondong pulang ke kampungnya dengan tujuan agar bisa bersilaturahmi bersama keluarganya di kampungnya masing-masing. Itu semua dilakukan dengan persiapan yang matang, mulai dari bekal uang, bekal pakaian, obat-obatan, oleh-oleh, hadiah, hingga ke persiapan fisik maupun mental para pemudik. Belajar dari pemudik tersebut bahwa setiap perjalanan mempunyai persiapan yang harus matang, detil, dan banyak agar tidak mendatangkan kesulitan di masa yang akan datang. Begitu pula dengan kehidupan manusia yang akan pulang ke kampung akhiratnya. Cepat atau lambat kita semua akan menuju kampung akhirat. Maka pastinya perlu persiapan yang sangat matang, perlu persiapan yang sangat teliti, perlu persiapan yang sangat banyak agar kita bisa pulang ke kampung akhirat dengan bahagia, dengan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalimat ini mengandung pesan penting tentang kehidupan akhirat. Yang pertama, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Maksud dari poin pertama ini bukan berarti kita meninggalkan dunia kita, bukan berarti kita menelantarkan kewajiban kita, bukan berarti kita menelantarkan keluarga kita, bukan berarti kita bermalas-malasan tanpa ikhtiar dunia, dan juga bukan berarti kita melantarkan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai karyawan, sebagai apapun itu. Akan tetapi semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini kita balut dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua aktivitas kita terhitung ibadah, semua aktivitas kita terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna dari wal akhiratu khairu wa abqa adalah bahwa kampung akhirat lebih kekal abadi dibanding kampung dunia. Kalau sabda Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kita bahwa ibaratkan dunia, kenikmatan dunia itu ibarat kita menyelupkan tangan kita ke dalam lautan samudra. Kemudian kita angkat tangan kita dari air tersebut, maka yang tersisa di telunjuk kita atau di jari kita itulah kenikmatan dunia. Itu pula juga umur kita di dunia. Begitu singkat, begitu tidak terasa. Mungkin sekarang sudah ada yang berumur 20 tahun, ada yang berumur 30 tahun, 40 tahun, merasakan ternyata begitu singkat, tidak terasa umur saya sudah begitu tua, tidak terasa umur saya begitu lewat. Dan kita akan sama-sama menuju kampung akhirat nanti, cepat atau lambat. Sehingga kita perlu mempersiapkan bekal kita menuju kampung akhirat dengan sebaik-baik bekal. Jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Khatib sudah memberikan pengantar kunci yang adalah kita harus bisa mempersiapkan bekal akhirat tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka ada pertanyaan besar yang harus kita sama-sama jawab. Bekal seperti apa yang kita harus siapkan untuk pulang ke kampung akhirat? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Khatib sangat tertarik pada ayat terakhir itu, kata-kata akhir itu ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Biasanya ketika seseorang ingin melakukan perjalanan, maka orang yang berakal akan mempersiapkan dengan matang. Beda dengan orang yang tidak berakal. Beda seperti anak-anak yang ingin mudik, dia hanya menerima jadinya saja. Akan tetapi orang tua mempersiapkan semuanya dari mulai A sampai Z. Sehingga begitu juga dengan kita yang ingin pulang ke kampung akhirat kita, maka hanya orang-orang yang berakal lah yang mempersiapkan itu. Hanya orang-orang yang berakal yang mempersiapkan persiapan itu, sehingga apa? Sehingga dia bisa selamat nanti di hari akhir nanti. Maka mudah-mudahan semuanya kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita maksimalkan waktu yang tersisa yang ada di umur kita. Menurut firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, surat Al-Baqarah ayat 197, bekal terbaik adalah takwa. Sehingga pada kesempatan yang emas kali ini, Khatib ingin memberikan tips memperbanyak amalan takwa agar kita memiliki persiapan yang banyak di akhirat kelak. Tips yang pertama adalah ikuti seluruh perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Karena takwa sendiri mempunyai definisi al-imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi, yaitu mengikuti seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Takwa secara sederhana adalah ibadah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah dengan mengamalkan amal soleh atau dengan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seluruh aktivitas kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dicatat sebagai ibadah. Sebagai contoh, ketika para jamaah hadirin mandi di pagi hari Jumat tanpa diniatkan ibadah,
maka para jamaah dan hadirin semua hanya mendapatkan manfaat berupa badan yang bersih, berupa badan yang wangi, tetapi tidak diniatkan ibadah maka tidak mendapatkan pahala apapun. Sehingga ketika kita meniatkan mandi kita di pagi hari setiap hari ataupun di hari Jumat, diniatkan ibadah, ya Allah saya niatkan mandi ini untuk membersihkan hadas lillahi ta'ala, maka dari mandi tersebut kita mendapatkan satu pahala kebaikan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ibadah itu bukan hanya terbatas ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya, tapi ibadah itu begitu luas sekali maknanya. Dan amal takwa juga sama seperti itu, begitu luas definisinya. Sehingga setiap kali aktivitas kita, pekerjaan kita, seluruh pengorbanan kita, waktu kita yang kita lakukan, yang kita habiskan, lalu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah, maka itu terhitung ibadah. Bukankah kalau kita mandi dengan lillahi ta'ala adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menghilangkan hadas? Tentu itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan sunnah-sunnah lainnya, sunnah senyum, sunnah sedekah, sunnah umroh, dan sunnah-sunnah kecil-kecil lainnya mungkin yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun waktunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Al-Baqarah 180. Jamaah hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips kedua untuk memperbanyak bekal ibadah kita untuk kampung akhirat kita adalah jangan melakukan syirik. Syirik secara bahasa berarti menyekutukan. Secara istilah adalah perbuatan ataupun keyakinan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lain dalam lingkup tauhid rububiyah wa uluhiyah ataupun asma wa sifat. Maksud dalam lingkup tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Sedangkan maksud syirik dalam tauhid uluhiyah yaitu meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Adapun syirik dalam lingkup tauhid asma wa sifat yaitu menyifati makhluk-makhluk dengan asmaul husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan syirik disebut dengan musyrik. Syirik merupakan dosa paling besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam ini. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam
Surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya adalah innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni an yushraka bih, orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain dosa-dosa syirik tadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sungguh siapapun yang menyekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah pada surat An-Nisa ayat 48 tadi, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bagi siapapun yang melakukan syirik dari makhluk-makhluknya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, baik itu dosa kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Itu semua sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imam As-Sa'di rahimahullah, dosa selain syirik Allah mampu maafkan disebabkan oleh banyak hal, seperti hamba tersebut melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya sehingga menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, ataupun karena musibah yang Allah timpakan kepada hamba tersebut untuk menebus dosa-dosanya yang sebelumnya, ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan karamahnya, memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang disayangi, memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang dicintai. Bukankah kita tahu, mohon maaf, ada suatu cerita di mana seorang PSK dengan memberikan air kepada anjing, maka ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap masuk ke dalam surganya. Bagaimana dengan kita yang alhamdulillah mungkin kita tidak berzina, alhamdulillah mungkin kita tidak berjudi, alhamdulillah kita mungkin tidak melakukan maksiat-maksiat besar lainnya, dan bukankah kita berhak juga untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Maka senantiasa mari kita sama-sama untuk memperbanyak amal ibadah kita. Intinya banyak faktor dan sebab turunnya rahmat Allah beserta ampunan, berbeda dengan syirik ataupun orang yang melakukan syirik. Karena sesungguhnya orang-orang yang syirik, menurut Imam As-Sa'di rahimahullah, mereka sudah menutupi dirinya dari pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika kita melakukan syirik, kita sudah menutup diri kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang musyrik sudah membatasi dan mengunci rapat-rapat dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manfaatnya amal kebaikan, terhapus pula pahala-pahalanya, dan tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya syirik. Maka mari kita sama-sama jauhkan syirik tersebut. Jangan sampai amal-amal kita yang sudah kita tabung, yang sudah kita timbun, yang sudah kita lakukan siang dan malam, sia-sia karena syirik tadi. Hati-hati dengan syirik, karena syirik merupakan dosa yang sangat besar, dan setan akan terus menggoda kita untuk bisa jatuh ke dalam kesyirikan, dalam kesesatan siang dan malam, kemudian lewat kanan dan kiri, atas ataupun bawah, sehingga ketika kita lalai ataupun kita lengah, kita berada di jalannya syaitan rajim. Nauzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل القرآن. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سائر الأسقام، ونعوذ بك من فتنة القرن يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ويهديكم إليه أكبر.